Buru-buru kulangkahkan kakiku cepat untuk segera membukakan pintu ruangan kecil itu, tempat di mana aku dan Mas Adam sudah tinggal bersama beberapa bulan belakangan ini. Suara ketukan pintu itu sudah dari tadi aku dengar, tapi aku coba mengabaikannya. Namun, suara ketukan itu semakin keras kudengar. Mas Adam tidak sedang berada di rumah. Ia sudah sejak tadi pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan kami. Aku terkaget saat seraut wajah yang sudah cukup aku kenal muncul di ambang pintu ketika pintu itu akhirnya aku buka dengan perasaan malas. "Pak Narto," ucapku dengan kening berkerut. Pak Narto adalah salah satu orang kepercayaan Papa. "Dari mana Pak Narto tahu saya di sini?" tanyaku selanjutnya. "Itu tidak penting, Mas. Sekarang Mas ikut saya pulang ya," balas Pak Narto sopan. "Aku belum mau pulang, Pak. Papa dan Mama juga tak ingin aku pulang, kan?" Aku berujar dengan nada sedikit kecewa. Aku berharap Mama atau Papa sendiri yang menjemputku ke sini. "Nyonya masuk rumah sakit, Mas. Sudah 2 bulan ini beliau sakit. Sejak Mas pergi dari rumah, Nyonya jadi sering melamun dan jarang makan. Dan akhirnya ia harus dirawat di rumah sakit. Tuan yang memerintahkan saya untuk bisa menemukan Mas. Bagaimanapun caranya, saya harus bisa membawa Mas segera pulang," jelas Pak Narto panjang lebar. Aku cukup kaget mendengar hal tersebut. Biar bagaimanapun, aku sebenarnya sangat menyayangi Mama. Tiba-tiba, aku merasa kasihan dengan Mama. Aku berniat untuk segera ikut dengan Pak Narto untuk pulang. Tapi, aku ingat Mas Adam tidak sedang di rumah. Kalau aku pergi tanpa pamit padanya, ia pasti akan kehilangan. Tapi, aku sudah tidak punya waktu untuk menunggunya pulang. Karena itu, aku hanya menulis sebuah pesan singkat di secarik kertas untuk Mas Adam. "Mas, aku pergi. Terima kasih untuk semua yang telah Mas berikan padaku selama beberapa bulan ini. Mas nggak usah khawatir. Aku pasti kembali untuk menemui Mas lagi." Begitu kira-kira kalimat yang aku tulis di kertas tersebut. Setelah mengemasi barang-barangku, aku segera berangkat bersama Pak Narto untuk pulang. Berat rasanya harus meninggalkan tempat tersebut. Terlalu banyak kenangan di sana. Apalagi aku harus terpisah dari Mas Adam yang telah membuatku jatuh cinta padanya. Namun aku bertekad dalam hatiku, jika aku punya kesempatan, aku akan datang lagi untuk menemui Mas Adam. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 1 jam, kami akhirnya sampai di rumah sakit tempat Mama dirawat. Penyakit Mama sebenarnya tidak begitu parah, dan kehadiranku di sana cukup mampu membuat Mama tersenyum bahagia. Mama dan Papa menyambutku dengan penuh haru. Mereka berdua dengan sedikit terisak meminta maaf padaku. Mama sudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Mama ingin menghabiskan waktu lebih banyak di rumah bersama kamu, Vin, ucap Mama di sela isaknya. Papa juga minta maaf, Vin. Papa mungkin selama ini terlalu keras sama kamu. Papa ikut menimpali. Aku tidak berkata apa-apa. Air mataku sudah tidak bisa aku bendung. Antara bahagia, menyesal, dan merasa bersalah, aku mendekap mereka berdua. Aku dapat merasakan bahwa betapa Mama dan Papa sangat menyayangiku. Hanya saja, mungkin selama ini mereka menunjukkannya dengan cara yang tidak aku inginkan. Atau mungkin justru sebenarnya aku tidak pernah menyadari hal tersebut. Maafkan Vino juga, Ma, Pa, ucapku akhirnya dengan suara terisak.
Hari-hari selanjutnya terasa lebih baik bagiku. Mama menepati janjinya untuk berhenti bekerja dan lebih sering berada di rumah. Begitu juga Papa. Beliau selalu pulang lebih awal dari biasanya. Aku pun menuruti keinginan mereka untuk melanjutkan kuliahku. Kesibukanku dengan suasana baru di rumah membuatku sedikit melupakan tentang Mas Adam. Hingga beberapa bulan kemudian, aku pun menceritakan tentang Mas Adam kepada Mama. Ia pemuda yang baik, Mah. Ia juga rajin sholat. Mas Adam juga yang selama ini memberikanku tempat tinggal dan juga kebutuhanku sehari-hari. Ceritaku pada Mama. Vino ingin mengajak ia tinggal bersama kita di rumah ini, Mah. Vino juga ingin Papa membiayai Mas Adam untuk kuliah. Lanjutku dengan sedikit memohon. Mama setuju aja, Vin. Selama ia baik buat pergaulan kamu. Mama nggak pengen kamu salah bergaul lagi. Balas Mama lembut yang membuatku tersenyum senang. Makasih, Mah, ucapku kemudian. Dan beberapa hari kemudian, aku pun pergi untuk menemui Mas Adam. Aku kangen sama Mas Adam, ujarku ketika akhirnya aku bertemu Mas Adam di tempat tinggalnya. Aku ingin mengajak Mas Adam tinggal bersamaku dan juga kuliah bersamaku. Aku melanjutkan. Awalnya Mas Adam tidak percaya dengan apa yang aku tawarkan padanya. Sampai akhirnya aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan tentang siapa aku sebenarnya dan mengapa aku sampai harus kabur dari rumah. Mas Adam mendengarkan ceritaku dengan raut muka keterkejutannya. Aku yakin Mas Adam tidak pernah menyangka sama sekali kalau aku anak orang berada. Maafkan aku, Mas, kalau aku membohongi Mas Adam selama ini. Ucapku mengakhiri ceritaku. Lama Mas Adam terdiam. Ia terlihat sedang berusaha untuk mencerna semua yang aku ceritakan padanya. Jadi gimana, Mas? Mas Adam mau kan? Tanyaku kemudian setelah kami terdiam beberapa saat. Aku nggak ingin jadi beban keluarga kamu, Vin. Suara Mas Adam serak. Mas Adam bukan beban, Mas. Mas Adam sudah sangat baik padaku selama ini. Dan lagi pula, aku sudah terlanjur sayang sama Mas Adam. Aku tidak ingin jauh-jauh dari Mas Adam. Aku ingin kita selalu bersama-sama. Ucapku lagi berusaha meyakinkannya. Tapi kamu tahu kan, Vin, itu sebuah kesalahan. Jika kita tinggal bersama, aku takut kita tidak bisa lagi menahan diri. Balas Mas Adam. Apa aku salah jika jatuh cinta pada Mas Adam? Tanyaku spontan. Secara kodrat, jelas itu sebuah kesalahan, Vin. Meski kita tidak bisa mengendalikan, apalagi memilih kepada siapa kita akan jatuh cinta. Tapi kita juga tidak boleh terbuai dengan perasaan tersebut. Kita harus bisa mengendalikan diri. Jawab Mas Adam terdengar bijak. Tapi Mas Adam kan sudah menganggap aku sebagai adik. Setidaknya biarkan aku menjadi bagian penting dalam hidup Mas Adam. Kita bisa tinggal serumah sebagai dua orang adik kakak yang saling menyayangi. Ucapku masih berusaha meyakinkannya. Jika kamu memang bersikeras, aku bersedia, Vin. Tapi aku menganggapnya ini sebagai hutang yang harus aku bayar suatu saat kelak. Ucap Mas Adam akhirnya setelah cukup lama ia berpikir. Aku juga sebenarnya sudah sangat lama ingin kuliah. Aku juga punya impian, Vin. Hanya saja selama ini aku berusaha mengubur semua impianku itu. Karena aku tidak yakin aku masih punya kesempatan untuk meraihnya. Mas Adam melanjutkan kalimatnya. Dan sekaranglah kesempatan Mas
untuk mulai mewujudkan semua impian Mas itu, balasku cepat. Setelah kesepakatan kami, Mas Adam segera menemui pengurus masjid untuk menyampaikan bahwa ia akan berhenti menjadi marbot masjid tersebut. Hatiku merasa sangat bahagia dengan semua itu. Setidaknya ke depannya aku akan selalu bisa bersama Mas Adam, sang marbot masjid yang sangat aku cintai itu. Mas Adam mengemasi beberapa barangnya, sebelum akhirnya ia meninggalkan tempat tersebut bersamaku. Sesampai di rumah, aku memperkenalkan Mas Adam kepada Mama dan Papa. Mereka menyambut kehadiran Mas Adam dengan perasaan suka. Mas Adam memang terlihat sopan dan selalu berkata dengan kalimat yang bijak. Mama dan Papa terlihat mulai menyukai sosok Mas Adam. Mas Adam tinggal sekamar denganku atas permintaanku. Bukannya lebih baik kalau Adam tinggal di kamarnya sendiri, Vin? Itu suara Papa. Saya nggak apa-apa, Om, tinggal sekamar bersama Vino. Mas Adam yang menjawab. Oke, terserah kalian sih, selama kalian merasa nyaman, balas Papa akhirnya. Jadilah sejak saat itu, aku dan Mas Adam tinggal satu rumah, satu kamar, dan satu ranjang. Meski kami sebelumnya pernah tidur seranjang selama beberapa bulan, tapi tetap saja aku merasa bahagia. Karena akhirnya aku kembali bisa merasakan sentuhan hangat tubuh Mas Adam. Kamu udah janji, Vin, kalau kamu nggak bakal macam-macam. Suara Mas Adam pelan ketika suatu malam aku berusaha melingkarkan tanganku di dadanya. Aku nggak macam-macam kok, Mas. Aku hanya ingin memeluk Mas Adam. Rasanya sangat nyaman, Mas. Balasku dengan suara sedikit mendesah. Sekali lagi, Mas Adam hanya bisa pasrah. Ia selalu tidak bisa menolak keinginanku tersebut. Aku juga tidak cukup berani untuk melakukan hal yang lebih dari itu. Mas Adam terlalu alim. Ia tidak mudah terbujuk. Setidaknya begitulah penilaianku terhadap Mas Adam sampai saat ini. Namaku Adam. Aku tidak tahu di mana aku lahir dan siapa sebenarnya orang tuaku. Aku tumbuh dan dibesarkan di sebuah panti asuhan. Aku disekolahkan di sebuah pondok pesantren. Setelah lulus dari pesantren, aku mulai bekerja sebagai seorang marbot masjid. Lebih dari setahun aku bekerja menjadi seorang marbot. Hingga suatu saat, tanpa sengaja, aku bertemu dan berkenalan dengan seorang pemuda yang mengaku bernama Vino. Menurut cerita Vino awalnya, ia adalah seorang perantau yang mencoba mencari pekerjaan di kota. Tapi kemudian ia tersesat di dekat masjid tempat aku bekerja. Aku merasa kasihan melihat Vino yang terlihat kusut dan seperti dalam keadaan bermasalah. Aku mencoba mengajaknya untuk tinggal bersamaku. Kebetulan aku tinggal di dekat masjid tempat aku bekerja. Sebuah ruangan kecil disediakan untukku. Sudah lebih dari setahun aku tinggal sendirian di ruangan kecil itu. Vino terlihat sebagai laki-laki baik di mataku. Aku bersedia menampungnya dan mengajaknya tinggal bersamaku, setidaknya sampai ia benar-benar punya tujuan. Vino selalu rajin membantuku membersihkan masjid. Meski Vino terlihat sebagai seseorang yang tidak tahu soal agama, tapi ia cukup pintar dalam belajar agama. Aku berusaha memberinya sedikit ilmu agama yang aku kuasai. Berbulan-bulan Vino tinggal bersamaku. Pekerjaanku menjadi sedikit ringan karena selalu dibantu oleh Vino.
Kami tinggal di dalam satu ruangan dan tidur satu ranjang setiap malam. Ranjang yang sempit dan kecil itu membuat kami selalu tidur berdempetan. Awalnya aku merasa semuanya biasa saja. Namun lama-kelamaan, entah mengapa, aku merasa mulai nyaman tidur di samping Vino. Vino pemuda yang tampan, kulitnya putih dan bersih. Meski tubuhnya sedikit kurus, namun terlihat berotot. Aku merasa hangat setiap kali kulit kami saling bersentuhan. Dan Vino pun kian lama kian berani untuk sekedar mendekapku. Walau merasa sedikit risih, namun aku juga menikmati setiap dekapan hangat tubuh Vino. Karena itu aku selalu membiarkannya selama belum melampaui batas. Tapi semakin lama, Vino semakin berani. Dia bahkan dengan terang-terangan mengungkapkan perasaan sukanya padaku. Harus aku akui, kalau aku memang mulai menyayangi Vino. Setidaknya aku merasa menyayanginya seperti adikku sendiri. Aku juga sayang sama kamu, Vin. Tapi aku menyayangimu seperti adikku sendiri. Begitu ucapku ketika Vino suatu malam mengutarakan perasaannya. Aku tahu, Vino berharap lebih padaku. Namun aku juga sadar bahwa semua itu jelas adalah sebuah kesalahan. Dan aku tidak ingin Vino terus terhanyut dengan perasaannya yang sudah jelas sebuah kesalahan itu. Aku berusaha memberi pengertian pada Vino agar tidak lagi bermain dengan perasaannya itu. Walau terlihat cukup berat, sepertinya Vino berusaha menerima kalau kami tidak mungkin melanjutkan hubungan yang terlarang tersebut. Hingga suatu saat, Vino tiba-tiba pergi dari tempatku dengan meninggalkan secarik kertas yang berisi ucapan selamat tinggalnya dan ia berjanji akan kembali lagi. Berat rasanya harus terpisah dari Vino yang telah menghiasi hari-hariku belakangan ini. Tapi mungkin itu jauh lebih baik, karena jika kami terus bersama, aku takut aku tidak bisa lagi membendung perasaanku sendiri. Sebulan berlalu, ketika Vino tiba-tiba muncul lagi dengan keadaan yang jauh lebih baik. Ia datang dengan mengendarai sebuah mobil mewah yang ia akui adalah milik papanya. Vino akhirnya jujur kalau ia sebenarnya adalah anak orang kaya yang saat itu kabur dari rumah. Awalnya aku mencoba untuk tidak mempercayainya, namun Vino berusaha keras untuk meyakinkanku. Vino bahkan menawarkanku untuk tinggal bersamanya di rumah mewahnya. Vino juga menawarkan agar aku bisa kuliah, yang semua biayanya ditanggung oleh orang tuanya. Aku berusaha menolak tawaran tersebut, meski sebenarnya sudah sangat lama aku ingin kuliah. Aku juga punya impian dalam hidup ini, dan seperti kata Vino, mungkin ini adalah jalan bagiku untuk mewujudkan impianku tersebut. Meski merasa cukup berat, akhirnya aku setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Vino. Vino memperkenalkanku kepada mama dan papanya. Mereka menyambutku dengan sangat baik. Aku tinggal sekamar dengan Vino atas permintaan Vino sendiri. Vino berjanji padaku bahwa ia tidak akan melakukan hal macam-macam padaku. Tapi tetap saja, setiap malam Vino selalu berusaha tidur dalam dekapanku. Seperti biasa, aku selalu membiarkannya, selama masih dalam batas kewajaran batinku. Hampir 2 bulan aku tinggal di rumah Vino. Mulanya semua berjalan biasa saja. Vino selalu bersikap baik padaku. Ia menepati janjinya untuk tidak melakukan hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Kedua orang tua Vino juga memperlakukanku dengan baik.
Mereka benar-benar menganggapku seperti anak sendiri. Hingga pada suatu pagi, saat itu aku merasa kurang enak badan. Karena itu aku tidak berangkat kuliah seperti biasa. Aku hanya berbaring malas di kamar. Vino sudah berangkat kuliah sejak tadi. Saat tiba-tiba pintu kamar terbuka, dan sesosok tubuh Om Hardi, papanya Vino, muncul di ambang pintu. Om Hardi sangat jarang biasanya masuk ke kamar kami. Kata Vino, "Kamu sakit?" Lembut suara Om Hardi ketika ia akhirnya duduk di sisi ranjang. Aku berusaha bangkit dari rebahanku. "Iya Om, tapi sekarang udah mendingan kok," ucapku pelan. Selanjutnya Om Hardi mulai bertanya-tanya banyak hal padaku. Mulai dari pertanyaan basa-basi hingga menjurus ke arah pribadi. Aku memang sudah menganggap Om Hardi seperti ayahku sendiri. Karena itu, aku tidak merasa begitu sungkan untuk bercerita dengannya. Om Hardi juga sangat baik padaku selama ini. Ia yang telah membiayai aku kuliah dan juga membiayai aku hidup. Tapi semakin lama, Om Hardi semakin membuatku merasa aneh dengan tingkahnya. Ia tidak segan-segan menyentuh tubuhku yang hanya memakai baju singlet. Aku berusaha menghindar, tapi sepertinya Om Hardi memang sengaja melakukannya. "Kamu sangat kekar dan tampan, Dam. Om jadi suka melihat kamu," ucap Om Hardi di tengah-tengah usahanya untuk meraba tubuhku. "Maksud Om apa?" tanyaku dengan terus berusaha menepis tangannya. "Om ingin sekali berhubungan intim denganmu, Dam. Om akan penuhi apapun permintaan kamu. Dan jika kamu tidak mau, Om tidak akan lagi membiayai kuliah kamu. Om bahkan akan mengusir kamu dari rumah ini." Begitu ucap Om Hardi akhirnya melihat aku yang terus berusaha menolaknya. "Om seorang gay?" tanyaku bergetar menahan gejolak. Hatiku terasa bimbang tiba-tiba. Baru saja aku akan memulai hidup yang lebih baik dan berharap ini semua adalah awal dari terwujudnya semua mimpiku. Namun sekarang aku harus dihadapi pada kenyataan pahit dengan pilihan yang teramat sulit. Jika aku menolak keinginan Om Hardi, itu artinya aku harus kehilangan kesempatan untuk meraih impianku. Namun jika aku memenuhi permintaannya, itu artinya aku telah mengkhianati kodratku sebagai seorang laki-laki. Dan juga aku pasti akan merasa bersalah kepada Vino. Vino yang selama ini selalu berusaha sabar menunggu aku siap untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengannya. Aku mungkin masih bisa memberi peringatan kepada Vino, tapi kepada papanya jelas hal itu tidak berlaku. Sementara aku masih terus berpikir, Om Hardi ternyata sudah mulai beraksi. Ia mulai berusaha membuatku mengikuti keinginannya. Akhirnya aku tak kuasa menolak. Akhirnya aku hanya pasrah dan membiarkan Om Hardi melakukan apapun yang diinginkannya. Bukan karena aku menginginkannya, tapi terlebih karena aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meraih impianku. Mungkin ini memang harus terjadi, sebagai bentuk pengorbananku untuk mencapai apa yang aku impikan. Berbulan-bulan hal itu terus terjadi. Om Hardi selalu punya cara untuk dapat melakukan hal tersebut denganku. Om Hardi jadi sering masuk ke kamar kami, terutama saat Vino tidak sedang di rumah. Aku selalu tak kuasa menolak setiap kali Om Hardi menginginkan hal tersebut. Namun, semua tidak berjalan dengan lancar. Suatu pagi, Vino akhirnya memergoki aku dan Om Hardi yang sedang berdumel di atas ranjang.
Vino yang masuk dengan tiba-tiba ke dalam kamar tersebut terlihat sangat syok. Dia terpaku cukup lama, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Sebelum kami sempat melakukan apa-apa, Vino tiba-tiba segera memutar tubuh untuk keluar dari kamar itu. Ia menghempaskan pintu kamar dengan sangat keras. Om Hardy berusaha mengejarnya, namun karena ia harus memakai pakaiannya terlebih dahulu, Vino sudah terlanjur pergi dari rumah itu. Siangnya kami mendapat kabar kalau Vino mengalami sebuah kecelakaan berat. Sebuah mobil tak sengaja menabraknya yang membuat Vino harus dibawa ke rumah sakit dan mengalami koma hingga beberapa hari. Mama dan Papa Vino tentu saja sangat terpukul dengan kecelakaan yang menimpa Vino tersebut. Dan aku juga merasa sangat bersalah kepada Vino.